Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mungkin kita perlu lagi merenung sesuatu. Mengapa? Yesus itu saudara sepupunya secara manusia dengan Yohanes. Tetapi ketika dia melihat Yesus dalam kemuliaan, dia tersungkur di depan Yesus seperti orang mati. Oleh sebab itu hari ini pesan saya ialah mari kita meningkatkan kehidupan rohani kita, meningkat sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan dan firman Tuhan yang ajaib dan sungguh luar biasa hari ini yang kami dengarkan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini dan beri kami kerinduan hati untuk semakin mengenal Engkau, semakin meningkat pengertian kami kepadamu Tuhan, dan kami makin hari semakin merindukan surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Amin. Saudara pemirsa, di sini Rasul Yohanes pada masa tuanya di Pulau Patmos, dia sudah mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit antara orang mati, naik ke surga. Kemudian Rasul Yohanes melayani terus, selamat daripada digoreng oleh Kaisar Domitian. Sekalian, di sini dia kemudian pada ujung kehidupannya
melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah bertahta di surga dalam segala kemuliaan. Sangat berbeda dengan ketika dia masih dalam dunia ini. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari surat Ibrani, ya. Ibrani pasal 12 ayat 2, sudah perhatikan di sini. Itu yang saya masukkan tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan bawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara sekalian, kita tidak bisa terus-menerus fokus hanya kepada salib. Tapi kata Alkitab di sini dalam Ibrani ini bahwa kita harus makin meningkat sampai mata kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itulah yang tadi dilihat oleh Rasul Yohanes. Kita kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Mari kita baca ayat-ayat sebelumnya. Kata firman Tuhan ayat 10, ya, Wahyu 1 ayat 10. Ini luar biasa. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ke Philadelphia dan Laodikia. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang yang serupa anak manusia. Ini dia, berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saya membacanya saja bisa membayangkan bagaimana penglihatan Yohanes di sini. Rasul Yohanes ini luar biasa. Ya, kita tidak bisa terbayangkan sehingga kemudian melihat penglihatan itu dan dia tahu bahwa itulah Yesus yang dulu sahabatnya, temannya, sampai Rasul Yohanes sebut rasul yang dikasihi oleh Yesus. Karena memang mereka berteman dan sebaya. Sekarang dia tersungkur di depan kaki Yesus. Para pemirsa sekalian, kalau engkau sudah mengenal Yesus benar-benar, engkau tidak bisa angkat kepala di depan Yesus. Mengapa demikian? Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengenal kemuliaannya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita, kata firman Tuhan, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani. Karena Tuhan menyuruh kita, saudara sekalian. Nanti silakan baca 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa demikian? Tuhan datang seperti nyala api, kata firman Tuhan. Sehingga yang campur dengan emas itu akan terbakar habis. Oleh sebab itu, mari lebih serius lagi menjaga kekudusan hidup, kebenaran. Jangan gunakan mulut kita seperti kata Yesaya pasal 6. Katanya, celakalah aku karena aku najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mari kita jaga semua panca indera kita terutama, supaya tidak terkontaminasi oleh dosa. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita kuasa darahnya untuk menyucikan hidup kita, membersihkan hidup kita untuk kemuliaan bagi namanya.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong kami untuk terus meningkat secara rohani, dan mata kami tertuju kepadamu, dan akhirnya sampai kepada mata kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa sebelum kami sampai ke surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.